Kok orangnya panikan. Oh ya nggak usah nyetir lah. Terus habis itu waktu di Indo aku nabrak Nabrak apa? mobil. Kok iso? Iya. Mas, Bukan aku yang nabrak. di sini tuh apa namanya nyari SIM-nya susah nggak sih, Mas? Bisa dibilang ya agak susah sih karena kalau misalnya bikin SIM-nya baru ya, itu agak susah karena dia tesnya itu untuk tesnya itu kan susah banget untuk lulusnya. Nah, sementara supaya bisa lulus itu ada sekolah mengemudi. Nah, itu kita harus ikut sekolah mengemudi itu ya beneran kayak sekolah. Jadi mesti berapa ya? 2 bulan mungkin. 2 bulan? 3 bulan, ada kelasnya. Terus ikut tes. Nah, tesnya pun ya belum tentu bisa lulus juga gitu kan, tergantung gimana kesiapan kita. Nah, kalau aku dulu Gaimeng Kirikai namanya itu. Jadi cuman transfer dari SIM Indonesia Oh, ke, bisa. Aku punya kalau SIM Indonesia. Iya. Gimana caranya itu? Jadi ini pertama kita minta surat pengantar dulu dari kepolisian di Indonesia. Wah, dari Indonesia ya? Nah, kita minta surat yang menerangkan bahwasanya yang bersangkutan itu memang mampu mengemudi dan sudah punya SIM ini sesuai gitu dari tanggal berapa gitu. Oh gitu. Nah, itu kita bawa suratnya itu dalam bahasa Inggris. Nanti bawa ke namanya tuh Japan Automotive Federation apa? Nah, di situ kita bikin surat terjemahan dari surat yang dari polisi tadi. Sebenarnya nggak benar-benar terjemahan, jadi dia punya format sendiri. Mereka akan keluarkan surat itu, tapi dia butuh surat dari kepolisian gitu. Udah itu ya udah langsung daftar kita. Itu nggak perlu tes lagi? Di situ belum tes itu. Oh belum. Nah, itu dari situ kita ke kantor ini pusat SIM. Itu di masing-masing daerah ada itu. Di Tokyo ada, di Yokohama ada, di setiap kota biasanya ada. Gotemba nggak ada. Kalau Gotemba mungkin Ada nggak sih? Shizuoka sih mungkin ya. Mungkin Shizuokanya sih. Nah, di situ kita daftar. Nah, udah nanti bawa segala berkasnya, paspor, SIM gitu kan. Nanti akan dicek yang bersangkutan ini sudah berapa lama dia mengemudi gitu di tanah air ya. Berarti di Indonesianya. Biasanya mereka akan minta kurang lebih 90 hari. Jadi dia akan hitung di paspor itu sudah 90 hari atau belum gitu di Indonesianya. Kan kita kan biasanya di Jepang nih sehari-hari ya. Jadi kita selama 5 tahun, paspor itu kan 5 tahun. Dalam 5 tahun masa berlaku paspor, tanggal di Indonesianya tanggal berapa aja itu dihitung sama mereka. Sedetail itu ya? Kalau nggak salah entah 30, entah 60, entah 90, aku lupa ya. Anggap aja 90. Oh, udah 90 hari. Nah, berarti kita pelamar itu berarti dia masih ini nih, masih grace gitu loh. Masih baru-baru ini mengemudi gitu. Jadi masih bagus lah motoriknya. Baru nanti kita lanjut ke tes tertulis. Tes tertulis juga. Iya. Tes tertulis itu sebenarnya ya bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Dia 10 pertanyaan. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Harus bisa bahasa Inggris? Ya cuman ada pilihannya atau ya bahasa lain. Bahasa Perancis kalau ada bisa tuh. Gitu. Itu pertanyaan itu gini, kalau misalnya lagi lampu merah, ada lampu hijau, ada pejalan kaki lewat, itu boleh apa enggak, benar atau salah gitu. Kayak gitu-gitu pertanyaannya. Kalau ada rambu kayak gini, kita boleh belok kiri, betul apa salah. Nah, gitu loh. Betul atau salah. Itu lulus, nah baru nanti dikasih tahu ya kamu lulus, nanti 2 minggu lagi atau 1 bulan depan ya kita ujian ini praktek. Nah, gitu. Runutannya itu begitu dia. Lumayan ribet ya. Nah, yang susah itu, yang cilaka itu ya driving testnya itu, karena katanya ketat kan? Ketat banget gitu. Nanti diliatin, kamu lihat kaca kaca spion itu dari sebelum naik mobil itu udah dilihat gitu.
ini sebelum buka pintu ngeliat belakang dulu nggak gitu. Ketika duduk dia gitu? megang apa dulu, megang setir dulu, megang seat belt dulu, megang apa dulu, itu Ketat itu ya. ketat itu. Wah itu Aduh. temanku ada yang sampai 10 kali gagal ya. Aduh, aku nggak bakalan lulus deh nanti kayaknya. Makanya itu dibutuhkan sekolah mengemudi itu, latihan itu di situ. Aku tuh jadi kemarin kan ke Bali Nah, untuk belajar nyetir itu. Ah. Soalnya kalau di Jepang kan kalau gasshuku menkyo itu jadi belajar untuk itu. Terus tapi juga tidur nginep di sekolahnya. Jadi kayak oh oke. terus habis gitu bayarnya 300.000 yen. Jadi kan mahal. Jadi mama bilang mendingan belajar nyetirnya di Bali aja kan murah. Terus ya udah belajar nyetirnya di Bali. Terus nanti itu hikishkennya belajar sendiri. Tapi sampai sekarang belum kelar-kelar belajarnya. Dan belum ngambil SIM-nya juga. Dan aku udah takut kalau lupa nyetir gimana gitu ya. Biasanya kalau udah sering nyetir, lumayan sering itu nggak akan lupa karena motorik ototnya itu kita langsung kerja dia. Kalau di Indonesia kan masih bisa kan latihan di perumahan. Iya. Di sini mah mana boleh, Iya. mana bisa. Nah tadi itu kan tes drive-nya, mengemudinya. Nah alhamdulillah kemarin itu pas aku daftarnya di Kanagawa di Yokohama. Dia begitu lulus ujian tertulis, instruktur itu langsung bilang, ini rutenya ya, kamu nanti tesnya rutenya ini, silakan mau difoto boleh gitu. Nah terus iya boleh, jadi kita sudah tahu rute nanti ketika tes mengemudi itu lewat mana aja, beloknya di mana aja itu sudah tahu. Harus dihafalin. Iya harus dihafal. Oh my God. Soalnya kalau nggak hafal, karena itu ketika beloknya begini kamu harus begini. Nah itu harus tahu, harus Oh my hafal. God. Salah sedikit tuh langsung minus. Aku Gitu. 100% gagal deh. Issho torenai yo. Gitu. Nah terus Saya ke sana. waktu kalau di Kanagawa itu mereka menyediakan jasa latihan. Jadi beberapa hari sebelum hari H itu dikasih kesempatan kamu test drive 2 jam, silahkan berapa keliling bebas, ditemani oleh instruktur. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu aku nyoba lah, bayar 8.000 yen. Gak apa-apa deh, keluar uang, yang penting bisa lulus gitu kan. Ya udah, begitu datang ditemani instruktur, baru masukin gigi udah dame. Salah, aduh apa ini gitu. Terus udah jalan gitu, salah. Ya Pak. Padahal nyetir kayaknya udah benar, tapi ternyata baca salahnya gitu. Apanya? Jadi kuncinya itu adalah kita harus mengikuti apa mau instruktur gitu. Kita harus seketat instrukturnya gitu. Itu harus itu. Jadi jangan sampai kita punya anggapan saya udah biasa nyetir pasti bisa gagal. Enggak begitu. Jadi bukan perkara kamu sudah mahir nyetir atau belum gitu, tapi ini perkara kamu mengikuti standarnya penguji atau tidak. Ya udah, akhirnya keliling pertama wah gagal total lah. Keliling kedua udah mulai ngerti kan, oh maunya begini. Keliling 3, keempat baru udah gini, udah mulai smooth gitu, udah mulai halus. Keliling kelima, percobaan terakhir wah udah lancar. Nah udah, jadi begitu. Jadi kita sudah tahu, oh gitu maunya, di belokan begini harus begini, di lampu merah harus begini, kalau ngerem harus begini, kalau mau masuk mobil, mau keluar mobil harus begini, itu udah tahu semuanya. Nah 3 hari kemudian tes, ya udah lancar, langsung lulus, alhamdulillah kemarin. Doa ibu terkenal. Gara-gara Among Us ini. Aku nggak pernah mau ngomong bahasa Indonesia sama mama. Kenapa? Aku malu. Aku malu. Nggak tahu kayak apa ya? Kasih. Nangkan ya. Soalnya dari kecil kan pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi aku kayak gini. Terus pakai bahasa Inggris lagi. So, yeah, but what if we nggak jadi deh pakai bahasa Indonesia? Ini masuk sini. Nanami Miki Hoko, oke. Yang
kayak gini nih aku nggak ngerti nih. Ada gas stop. Itu masih lurus kan? Kayaknya papa di rumah deh. Di sana Iya. sudah menunggu. Dia ngelakuin hal lain sih, bukannya menunggu. Oh, oke. Terus habis gitu, ini jangan dimasukin ya tapi. Aduh. Kita sudah masuk ke jalan raya dan ini Aku takut suasana kalau nanti misalnya nyetir aku sih mau belok tapi salah jalur gimana? muter dong Ya, dari jalan lain. ya nanti kalau muternya nggak tahu di mana gitu gimana gitu. Aku jadi panik. Aku orangnya panikan. Oh ya nggak usah nyetir lah. Terus habis itu waktu di Indo aku nabrak Nabrak apa? mobil. Kok iso? Iya.